Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Ya, silahkan diperiksa dulu, seragamnya dirapikan dulu. Kalau belum dirapikan, ada sampah enggak di sekelilingnya? Dilihat dulu, kalau ada sampah silahkan diambil dulu, dibuang di tempat sampah. Sudah? Sudah bersih? Iya? Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Iya. Kalau sudah silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Hari ini untuk absensinya 10 TKJ 3 ada yang nggak masuk? Nihil. Berarti 16 anak hari ini masuk semuanya? Iya. Masih semangat? Atau sudah patah semangatnya? Biar masih semangat silahkan kita yel-yel seperti biasanya dulu. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan dipimpin teman-temannya yel-yel. Yang keras, yang semangat semuanya. Salam Pancasila. Pancasila. NKRI. Iya, bagus sekali. Iya. Sudah semangat, tentunya sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini ya. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita melanjutkan materinya yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau pelanggaran itu hak, kalau pengingkaran itu pengingkaran kewajiban. Ya, silakan dibedakan antara pelanggaran sama pengingkaran. Diingat-ingat betul. Kemudian ada yang bisa ngasih contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Mungkin kalian pernah lihat di televisi, di media sosial, atau di lingkungan kalian sendiri. Apa contoh kasusnya pelanggaran hak warga negara? Iya? Ada teman saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Ada temannya yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Ada kasus lain lagi? Iya? Iya, kasusnya apa lagi? Tetangga saya yang kurang mampu belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, Bu. Tetangganya yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Iya. Terus kenapa Mas Adriandra sama Mas Ma'ruf kok bisa mengatakan kasus itu sebagai kasus pelanggaran hak? Kenapa, Mas? Karena menurut saya mereka harus menerima apa yang menjadi haknya, tetapi hak tersebut tidak diterima orang itu, Bu. Menurut Mas Ma'ruf, seharusnya orang tersebut itu menerima haknya, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Itu namanya pelanggaran hak. Iya, bagus sekali. Terus hari ini kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Manfaat apa dari yang kalian pelajari dari materi hari ini? Iya, Mas? Berusaha menjadi warga negara yang baik.
berusaha menjadi warga negara yang baik. Maksudnya menjadi warga negara yang baik gimana, Mas? Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak boleh egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Iya. Ada hak orang lain yang harus dipenuhi dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Iya, tolong digarisbawahi kata Mas Zulfikar. Menjadi warga negara yang baik itu pentingnya mempelajari materi hari ini, yaitu ada hak orang lain yang harus dipenuhi dan ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Di situ kita pentingnya mempelajari materi hari ini. Ini, kita hari ini akan belajar tentang menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apa yang dianalisis? Nanti kasusnya itu masuk ke pelanggaran atau pengingkaran. Yang pertama, yang kedua nanti kalian analisis faktor penyebabnya. Yang ketiga, nanti kasusnya itu melanggar pasal berapa? Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang pasal-pasal tentang warga negara. Nanti dalam kasusnya itu kalian analisis. Kasus itu melanggar pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, bagaimana kalian menganalisis penanganannya kasus itu. Itu pembelajaran kita hari ini. Untuk bagaimana kita cara menganalisisnya, kita menggunakan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Untuk yang pertama nanti mengorientasikan siswa terhadap masalah. Nanti akan Bu Ainun kasih masalahnya berupa video. Nanti linknya Bu Ainun bagikan. Habis itu kalian diskusikan bagaimana analisisnya sesuai tadi, kasusnya apa, faktornya apa, terus pasal berapa yang dilanggar sama penanganannya. Habis itu kalau sudah selesai didiskusikan dalam kelompok, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Gitu. Iya. Tadi ada salah satu teman kalian, kata Mas Zulfikar kalau nggak salah. Kata Mas Zulfikar, pentingnya pelaksanaan hak untuk dipenuhi kepada orang lain dan melaksanakan kewajiban. Pertanyaan dari Bu Ainun, bagaimana ketika pelaksanaan hak dan kewajiban itu tidak dijalankan secara seimbang? Apa yang terjadi? Akan terjadi konflik dan perselisihan, Bu. Yang pertama bisa terjadi konflik, ya tentu ada benturan, ya. Terus? Bisa jadi akan terjadi pelanggaran hak warga negara. Iya, bisa jadi apabila tidak melaksanakan hak atau kewajiban, tentunya ada terjadi pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, kenapa pelanggaran hak warga negara masih sering terjadi di negara kita? Iya? Karena banyak faktor, Bu. Ada sifat egois, kesadaran masyarakat masih tinggi, penegakan hukum yang tidak tegas juga bisa, Bu. Berarti larinya sudah ke indikat faktornya. Iya. Berarti Mas kemarin sudah membaca materi ya semalam. Iya. Silakan dipertahankan sebelum kita mempelajari materi hari ini. Kalau bisa diusahakan malamnya kalian sudah membaca materinya. Gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, apa atau siapa yang menjadi tanggung jawabnya siapa agar pelanggaran hak warga negara itu tidak terjadi lagi di lingkungan kita, bahkan untuk keluarga kita? Bagaimana, siapa yang bertanggung jawab? Ada yang tahu? Ya, Mas Arlan? Ada diri sendiri, para penegak hukum dan lembaga yang berwenang lainnya. Iya, berarti datang dari faktor internal sama eksternal. Datang dari kita sendiri, kita harus sadar antara pelaksanaan hak dan kewajiban, sama dari eksternalnya ada faktor penegak hukumnya sama lembaga yang berwenang. Di sini ada asesmen diagnostik, silakan dibuka HP-nya, ada di grup WA. Silakan nanti diklik link soalnya. Yang pertama, asesmen diagnostik. Ada 5 soal, silakan dikerjakan dulu sesuai kemampuan awal kalian.
Ada yang bermasalah linknya? Sudah berhasil semuanya? Iya. Sudah 2 jawaban yang masuk. Ya, 6. Sudah ada 10 orang. Yang belum silakan dilanjutkan dulu. Ya, kurang dana. Sudah? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Sudah? Ya. Mas Adiandra sudah selesai? Ada yang belum? Ya, sudah ya. Silakan, gak apa-apa apapun hasilnya, nanti kan namanya pretest gak apa-apa, itu sesuai kemampuan awal kalian. Nanti dalam pembelajaran hari ini akan meningkat, biasanya seperti itu. Di sini Mbak Inun akan menampilkan sebuah video terkait tentang pelanggaran hak dan warga negara. Silahkan diamati betul, silahkan dianalisis dan cermati baik-baik. Nanti akan kita melakukan tanya jawab terkait videonya ini.
Sudah jelas? Sudah? Perlu diulangi atau jelas? Sudah jelas? Iya. Ada yang ingin Bu Anun tanyakan? Berarti sudah dicermati tadi videonya? Iya. Menurut video yang Bu Anun tayangkan ini tadi, peristiwa apa yang akhir-akhir ini baru kita jalankan atau menurut undang-undang apa video ini baru kita alami juga? Ada yang tahu? Iya, kenaikan harga BBM Pertalit ya, biasanya berapa? Dari 7 ribuan sekarang naik ke harga 10 ribu. Iya, cukup banyak kenaikannya. Berarti kenaikan harga BBM tentu akan membawa dampak yang sangat kompleks sekali. Ada yang tahu dampak dari kenaikan harga BBM tadi? Iya, Mas? Adanya inflasi, daya beli masyarakat menurun karena harga barang lainnya akan ikut naik. Iya, tentu adanya inflasi, inflasi penurunan mata uang. Yang kedua, adanya dampak kenaikan harga barang lainnya. Bukan hanya harga barang, tetapi harga jasa juga. Harga angkot otomatis kalau harga BBM naik, kita naik angkot, kita naiknya juga, ongkosnya juga naik. Itu. Ada yang memberi contoh yang lain lagi? Iya? Angka kemiskinan akan ikut naik pula. Tingkat kemiskinan akan ikut naik pula. Sebentar. Iya, adanya kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia itu karena ada dampak dari kenaikan harga BBM. Apabila kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan pendapatan yang menaik pula, otomatis kan harga kan juga semakin meningkat. Otomatis daya beli masyarakatnya juga semakin menurun. Akhirnya tingkat kemiskinan di Indonesia juga meningkat. Menurut kalian, angka tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat akibat adanya kenaikan harga BBM itu termasuk kasus pelanggaran hak warga negara atau bukan? Iya. Insya Allah iya Bu, karena ada indikator terjadinya pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mengarah ke adanya kasus pelanggaran hak berarti? Iya. Berarti kalian sudah bisa mengatakan peningkatan kemiskinan itu adanya pelanggaran hak warga negara. Berarti kalian bisa menyimpulkan dong apa maknanya pelanggaran hak warga negara? Iya. Pelanggaran hak yaitu kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita. Itu pelanggaran hak saja. Kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita. Mungkin bila dikaitkan dengan pelanggaran hak warga negara, ada yang bisa menambahi? Iya? Pelanggaran hak negara merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja, yang melawan hukum, membatasi atau tidak memberikan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Ya, silakan dicermati di PowerPoint yang sudah Mbak Nun tayangkan. Kalau pelanggaran hak saja itu sesuatu yang harus kita terima, tidak kita terima. Tapi kalau dikaitkan dengan hak warga negara itu
perbuatan seorang atau kelompok orang dengan sengaja atau tidak sengaja melawan hukum, membatasi atau tidak memberikan hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Itu namanya pelanggaran hak warga negara. Berarti sudah tahu maknanya. Sekarang ada yang bisa menyontohkan? Iya, contohnya apa? Angka kemiskinan semakin tinggi, Iya. angka pengangguran meningkat, anak putus sekolah juga bertambah banyak. Iya, itu contoh dari pelanggaran hak warga negara. Contohnya sudah jelas? Ada di sekitar kita biasanya sudah jelas contohnya pelanggaran hak? Iya. Sekarang kita lanjut ke pengingkaran kewajiban. Apa? Kalian bisa menyimpulkan apa makna dari pengingkaran kewajiban warga negara? Iya. Pengingkaran kewajiban warga negara yaitu seseorang tidak menjalankan kewajibannya. Seseorang tidak menjalankan kewajibannya. Ini pengingkaran kewajiban warga negara ketika orang tersebut diberikan kewajiban tetapi orang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tidak sebagaimana mestinya. Berarti orang itu lalai melaksanakan kewajibannya. Berarti kewajiban yang seharusnya dilaksanakan orang itu tidak melaksanakannya. Itu pengingkaran kewajiban. Sudah? Sekarang apa sih contoh dari pengingkaran kewajiban? Ada yang tahu? Iya? Tidak membayar pajak, tidak menaati peraturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan. Iya, contohnya dari pengingkaran kewajiban itu tidak membayar pajak. Seharusnya kita sebagai warga negara membayar pajak, tetapi kita mangkir dari tidak membayar pajak. Itu berarti kita melakukan pengingkaran kewajiban. Di sini untuk selanjutnya akan Bu Ainun bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang anak, ada 4 kelompok. Silakan dibentuk sesuai kelompok yang sudah Bu Ainun bentuknya. Silakan duduknya diubah dulu. Silakan duduknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 di sini. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Duduk sebelah mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 sebelah situ. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 4 iya sebelah situ. Sebentar, Bu Ainun bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Iya. Sudah mendapatkan LKPD semuanya dari Bu Ainun. Tugasnya silakan dicermati dulu untuk video mana yang harus dianalisis. Kelompok 1 ada di nomor A. Silakan klik link yang berwarna biru yang ada di grup WA-nya. Silakan disaksikan betul linknya itu apa. Baru nanti kalian analisis sesuai yang ada di perintah LKPD-nya. Kelompok 2 sesuai. Kelompok 2 tentang turunnya bantuan subsidi upah. Kelompok 3 tentang pelindungan keamanan bagi anak. Kelompok 4 anak putus sekolah di acara Citayam Fashion Week. Ya, silakan dilihat dulu. Videonya silakan dilihat dulu, dicermati dulu, baru kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai kelompoknya masing-masing.
Yang dibuka bener-bener linknya, jangan link yang lain yang dibuka. Sudah selesai menonton videonya? Iya, kalau sudah silahkan bisa menceken bahan ajar yang Mbak Ainun bagikan, barcode-nya bisa di-scan itu untuk menganalisis videonya itu, atau dari sumber lainnya yang relevan, bisa dari internet atau buku yang sudah kalian bawa bukunya. Iya, berarti kalian sudah bisa menggunakan materi yang Mbak Ainun berikan, bisa menggunakan dari internet atau buku yang sudah kalian bawa. Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan dulu, baca dulu perintah LKPD-nya, nanti baru dikerjakan. Jangan lupa buat infografis di Canva juga. Jangan lupa buka template, nanti pilih infografis. Nanti setelah dituangkan dalam LKPD, dituangkan dalam infografis di Canva. Ya sudah, bisa dikerjakan dulu. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 sampai kelompok 4 ada yang ditanyakan? Iya, belum ada atau tidak ada? Belum, ya, bisa dilanjutkan mengerjakan dulu. Yang mengerjakan jangan hanya satu orang saja. Ada yang menganalisis, ada yang menuangkan tulisannya dalam LKPD dan infografis di Canva.
Kelompok 1 yang mengerjakan di kanvas siapa? Siapa? Zulfikar. Kelompok 2 yang mengerjakan di kanvas infografis? Abama. Kelompok 3 yang mengerjakan di kanvas? Mas Ma'ruf. Kelompok 4? Ya, ada kesulitan? Iya, silakan dilanjutkan dulu. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Kanvanya sudah sampai mana, Mas? Bisa dilihat pengerjaan kanvanya? Iya, ini dari kelompok 1. Iya, bagus, ada gambarnya. Kelompok 2. Sudah. Kanvanya sudah sampai mana? Dengan ada yang berbeda antara di LKPD sama di kanvanya, infografisnya. Kalau bisa diusahakan sama. Iya. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Belum. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ada kendala atau enggak? Tidak ada. Kelompok 3. Ini hasil kanvanya sudah sampai mana?
Bisa lihat Pak Inun? Ya, diusahakan jangan sama, ada yang berbeda antar di LKPD-nya. Kelompok 4, ada kendala atau tidak? Tidak ada. Iya, sudah selesai. Iya, bagus sekali. Ada diberi gambar keterangannya biar jelas. Ya, lanjutkan dulu kalau tidak ada kendala. Ya. Masih ada waktu, silakan dibuat sebagus mungkin infografisnya. Infografisnya yang sudah selesai bisa dikirim dulu di WA grupnya, jangan lupa nanti biar teman-temannya pada waktu presentasi bisa melihat hasil infografisnya. Jangan lupa diteliti dulu pasal yang dilanggar itu pasal yang mana, harus sesuai dengan kasus yang dianalisisnya. Sudah dikirim, kelompok 1 sudah selesai infografisnya? Sudah? Sudah dikirim di grup WA? Ya, kelompok 1. Kelompok 2 gimana kelanjutannya? Sudah juga?
tunggu dulu kelompok 3 sama kelompok 4 dulu. Kelompok 4 sudah dikirim dalam WA grup infografisnya? Sudah. Nggak kelompok 3? Iya. Saya bukakan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 betul yang ini. Ya. Ini hasil dari kelompok 1. Karena kelompok 3 sudah selesai? Iya, sudah selesai semuanya. Hasil analisisnya, kanvanya sudah selesai semuanya. Sudah dikirim dalam WA group semuanya? Iya. Sudah siap presentasi berarti? Iya. Dimulai dari kelompok berapa dulu yang presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Maju duluan? Iya, silakan maju ke depan dulu untuk kelompok 1. Yang lainnya bisa dilihat dulu hasil kerja kelompok 1 ada di depan. Kalau tidak jelas silakan dilihat gadgetnya masing-masing. Sudah dikirim di grupnya. Nanti bisa dibaca dan dianalisis untuk ditanyakan kepada kelompok 1. Kalau ada tanggapan juga bisa. Ya, untuk kelompok 1 bisa maju ke depan dulu. Ya. Yang agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul dalam 1 bulan 6 warga Baduy meninggal dunia diduga karena TBC. 1. Dalam kasus ini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak yaitu masyarakat Baduy belum menerima haknya berupa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Pengingkaran kewajiban, pemerintah belum memberikan fasilitas kesehatan yang sama dan merata bagi masyarakat Baduy. Faktor penyebab, faktor internal yaitu rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Contoh, pemerintah tahu ada aturan tetapi pemerintah kurang fokus memberikan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan terdalam seperti masyarakat Baduy ini. Ketiga, pasal yang dilanggar, pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penanganan dari kasus. 1. Mengoptimalkan peran Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. 3. Mendirikan puskesmas dan menyediakan tenaga kesehatan. Gimana, sudah selesai? Ini kelompok 1
tentang di bidang kesehatan. Iya, pernah mendengar suku Baduy? Iya, itu suku pedalaman di salah satu suku pedalaman di Indonesia. Di sini yang dianalisis kasus yang dianalisis kelompok 1 itu dalam 1 bulan 6 warga Baduy meninggal dunia diduga karena TBC, karena virus TBC, dan 4 diantaranya ini yang meninggal masih di bawah 5 tahun. Ada 6 yang meninggal kasusnya, 4 diantaranya ada di bawah 5 tahun yang meninggal. Hasil analisisnya di sini ada pelanggaran hak. Mungkin ada tanggapan dulu terkait pekerjaannya. Ya, gimana Mas Abama, dan ditanyakan tanggapan dulu ya. Sesi pertama nanti ada 2 sesi untuk masing-masing kelompok. Sesi yang pertama tanggapan mengenai pengerjaannya. Untuk sesi yang kedua baru pertanyaannya. Tanggapan saya, hasil pekerjaannya sudah bagus, bahasanya sudah bagus, pembahasannya juga sudah lengkap. Pada hasil analisis pasal yang dilanggar mungkin bisa ditambahkan pasalnya, yaitu pada pasal 34 ayat 3 yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang baik. Gimana untuk kelompok 1? Mau ditanggapi langsung atau disimpan dulu? Iya. Terima kasih atas sarannya dan masukannya. Untuk hasil analisis pasal akan kami revisi dan tambahkan. Iya, tadi untuk pasal kelompok 1 yang dianalisis itu tadi pasal 28. 28 berapa? Yang dianalisis? 28H ayat 1 yang isinya tentang semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi untuk menurut kelompok 2 ada tambahan lagi. Berarti negara juga wajib memberikan pelayanan kesehatan juga di situ. Bisa diterima untuk kelompok 1? Iya. Kelompok ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Tidak ada? Berarti bisa langsung termin kedua. Sesi yang kedua bisa langsung sesi tanya jawab. Ya, ada yang ditanyakan? Saya. Ya. Yang saya tanyakan terkait faktor penyebab kasus tersebut. Apakah datang dari pemerintah saja? Apa tidak ada faktor lain? Mau disimpan dulu atau langsung lanjut pertanyaan baru dijawab? Apa langsung dijawab? Iya. Sudah ketemu jawabannya? Iya. Menurut kelompok kami, selain pemerintah belum menyediakan fasilitas yang memadai, ada faktor lain juga, yaitu faktor yang datang dari suku Baduy sendiri yang terkesan menutup diri dari perkembangan zaman. Suku Baduy tidak mau mengikuti kebiasaan di luar adat suku Baduy, sehingga suku Baduy terkesan primitif dan terbelakang dalam bidang apapun. Gimana? Mas Lufi yang bertanya sudah jelas. Yang dimaksud dari kelompok 1 itu ada faktor lain ya? Iya. Iya. Ada tanggapan lagi? Berarti ada faktor lain yang disebutkan oleh kelompok 1 itu tadi. Bisa ditambahkan ke hasil analisis faktor penyebabnya. Ya, langsung ditanggapi juga, ya? Ya, kelompok kami akan menuliskannya kembali. Terima kasih saran perbaikannya. Iya, berarti bisa ditambahkan selain pasal juga mengenai terkait faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu bukan menurut dari hasil diskusi presentasi ini tadi, menurut kelompok 3 itu bukan hanya datang dari pemerintahan saja, tapi datang dari faktor suku Baduinya saja. Suku Baduy kan terkenal dengan suku yang terdalam. Suku yang terdalam yang cukup primitif, yang tidak mau terbuka dengan globalisasi atau perkembangan zaman. Maka dari itu kadang kalau ada fasilitas kesehatan yang masuk, itu suku Baduy menolaknya. Mereka beralasan ingin mempertahankan budaya adat di suku Baduy. Maka dari itu pemerintah kadang tidak bisa disalahkan karena ada faktor dari suku Baduinya sendiri. Itu menurut kelompok 3. Iya. Gimana? Sudah diterima untuk kelompok 1 sarannya? Ada pertanyaan lain? Iya. Mengapa pemerintah... Tolong jangan lupa disebutkan nama dari kelompoknya berapa. Saya
Muhammad Jumarif dari Ya. kelompok 4. Mengapa pemerintah kurang fokus membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil? Langsung dijawab, sudah ketemu jawabannya? Ya. Karena pemerintah lebih fokus mengembangkan pembangunan di Pulau Jawa, daerah terpencil dan terluar Indonesia belum terjangkau fokus pemerintah dalam pembangunan. Ya, sudah. Berarti kalau untuk pembangunan di daerah terluar kadang masih terbengkalai. Soalnya untuk pembangunan, rata-rata pembangunan di Indonesia itu masih terfokus pada pembangunan di daerah Pulau Jawa saja. Hanya zaman pemerintahan sekarang Bapak siapa? Iya, Bapak Jokowi bisa dibilang oleh Bapak pembangunan kan. Ya, pembangunan di luar Jawa sangat pesat sekali di zaman pemerintahnya Kak Jokowi ini. Kemungkinan bisa diharapkan untuk pelayanan kesehatan di pemerintah Pak Jokowi ini bisa diratakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi atau tanggapan lagi dari kelompok lain? Sudah jelas? Iya, silakan ditutup dulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, yang mau ke depan, kelompok berapa? Kelompok 2. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis kami yang bertema bantuan subsidi upah cair hari ini. Yang pertama, dalam kasus ini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak masyarakat dengan upah kecil seperti petani kecil tidak mendapatkan BSU. Faktor penyebab, pemerintah kurang adil dan merata dalam memberi BSU karena tidak semua masyarakat mempunyai kartu ketenaga kerjaan sehingga masyarakat yang berupah kecil tidak mendapat BSU. Yang ketiga, pasal yang dilanggar adalah pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya penanganan dari kasus 1. Meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. 2. Meningkatkan pelayanan publik dengan mendata masyarakat yang belum menerima BSU. Sudah selesai? Iya. BSU singkatan dari apa? Bantuan subsidi upah. Ya, bantuan subsidi upah di sini judulnya bantuan subsidi upah cair hari ini. Maksudnya cair hari ini itu bantuan subsidi upah BBM, kenaikan BBM kemarin. Iya. BSU kan itu ada banyak sekali yang analisis oleh kelompok 2 itu bantuan subsidi upah akibat dari kenaikan harga BBM. Berarti lanjutannya dari video yang Mbak Inun tayangkan tadi itu. Di sini ada tanggapan dulu mengenai hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ya? Saya dari kelompok 3 memberi tanggapan. Tulisannya sudah lengkap, bahasanya juga sudah bagus dan jelas. Ya, sudah lengkap, sudah jelas. Ya, terima kasih. Sekarang ada tanggapan lain? Masih sesi 1, ada tanggapan lain hasil pekerjaan, silakan dilihat dulu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas di depan, silakan dilihat di gadgetnya masing-masing. Ada tanggapan lain enggak? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab terkait isinya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Iya? Mas Albert lagi? Iya. Apakah yang terjadi hanya pelanggaran hak saja? Pengingkaran kewajibannya
Apakah sudah tidak ada? Tadi yang dituliskan di situ hanya kasus pelanggaran hak saja. Apakah dalam kasus bantuan subsidi upah ini tidak ada pengingkaran kewajibannya? Begitu yang ditanyakan kelompok 3? Iya. Bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab, ya silakan. Menurut kelompok kami, pengingkaran kewajiban juga bisa diartikan pelanggaran, sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Gimana? Kelompok 3. Kelompok 2 itu menuliskan pelanggaran karena menurut kelompok juga alasan yang masuk akal juga, alasan yang bagus juga untuk menurut kelompok 2. Pertanyaannya tadi, kenapa hanya dituliskan itu hanya pelanggaran hak saja? Kenapa kok tidak kewajiban pengingkaran kewajibannya apakah tidak ada? Menurut kelompok 2, pengingkaran kewajiban itu sama artinya kayak pelanggaran. Berarti kalau tidak menjalankan kewajiban itu kan pengingkaran, otomatis itu ada pelanggaran hak, seperti itu maksudnya. Iya, gimana? Kelompok 3 bisa diterima maksudnya kelompok 2? Berarti artinya pelanggaran hak, apabila pelanggaran hak otomatis juga ada pengingkaran kewajiban. Itu bersamaan. Ada tanggapan lain lagi? Iya, sebutkan nama dulu dari kelompok mana? Dari kelompok 4 yang bernama Ya. Anwar. Pada kasus penanganan yang dimaksud dengan kerjasama antar dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan bagaimana? Karena BSU hanya bisa diterima bagi buruh yang punya kartu ketenagakerjaan. Maka orang yang berupah kecil yang tidak punya kartu ketenagakerjaan bisa didata oleh dinas sosial agar mendapatkan bantuan yang lainnya. Sehingga pemerataan bantuan bagi keadilan sosial bisa terrealisasikan. Gimana? Di sini kan bantuan subsidi upah diberikan kepada buruh yang gajinya di bawah 3.500.000. Berarti tidak semua buruh tapi yang menerima BSU, tapi buruh yang di bawah 3.500.000 gajinya dan ada kartu ketenaga kerjaan. Apabila buruh masih gajinya di bawah 3,5 tapi tidak mendapatkan kartu ketenaga kerjaan, tapi juga tidak mendapatkan BSU. Di situ yang ditanyakan tadi, apa kaitannya dinas sosial sama dinas ketenagakerjaan? Apabila ada buruh yang di bawah 3.500.000 gajinya dan tidak ada kartu ketenagakerjaan, di situ dinas sosial bisa mengambil alih buruh yang upahnya kecil, bisa digantikan mendapatkan bantuan yang lainnya. Itu biar adil, berarti semua masyarakat mendapatkan bantuan semuanya. Begitu untuk kelompok 2. Ya, bisa diterima untuk kelompok 4. Mungkin ada sanggahan lagi? Sudah tepat? Iya. Ada yang tanyakan lagi? Ada ditanyakan lagi? Sudah? Ya, silakan ditutup dulu untuk kelompok 2. Itulah analisis dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sila bukunya jangan lupa dibawa juga, biar nanti analisisnya kalian juga nggak bingung jawab pertanyaannya. Kelompok 3. Kelompok 3 yang ini. Jangan lupa dibawa bukunya maju ke depan. Ya sudah tayang untuk kelompok 3? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
analisis kami yang berjudul disebut curi ikan teri, seorang anak di Medan disiram bensin dan terbakar. Dalam kasus ini ada pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak seorang anak 14 tahun mendapat penyiksaan karena disebut mencuri. Faktor penyebab ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penegak hukum kurang tegas dalam menyelesaikan kasus adanya penyiksaan anak di bawah umur. Pasal yang dilanggar pasal 28G ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Penanganan dari kasus pertama, aparat penegak hukum lebih berperan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban penyiksaan. Sudah selesai presentasinya? Di sini itu ada kasus anak yang berumur berapa tahun? 14. Iya, 14 tahun diduga itu kata pelakunya mencuri ikan asin. Terus kemudian menurut pelakunya itu dibawa masuk ke rumah dan disiram bensin padahal sebelumnya dan terkena api. Kata pelakunya itu karena unsur ketidaksengajaan kena apinya. Padahal di situ kan sebelumnya ada penyiksaan dan baru disiram bensin, anaknya kan lari ketakutan. Alurnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Iya? Dari kelompok 1. Ya, nama dulu, sebutkan nama. Kelompok 1 Zulfikar. Ya. Bahasanya sudah baku tapi kurang lengkap, yaitu pada analisis kasus pengingkaran kewajiban atau penegakan hukum yang kurang tegas. Ya, terima kasih. Tapi menurut kelompok kami, adanya aparat penegak hukum yang kurang tegas itu masuk ke faktor penyebab, bukan ke faktor pengingkaran kewajiban. Begitu, Mas. Ya, jadi faktor penegak hukumnya itu yang tepat itu memang faktor penyebabnya, bukan karena adanya pengingkaran kewajiban masuk ke penegak hukumnya. Gitu. Sesuai materi yang sudah BNUN berikan di bahan ajar tadi. Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Hanya satu tanggapan saja. Sekarang kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab terkait isinya. Isi dari kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Iya. Sebutkan nama dari kelompok berapa? Saya Ahmad Wadil Akbar dari kelompok 2. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 2. Mengapa kelompok 3 bisa mengatakan pada kasus tersebut faktor penyebabnya karena penegak hukum kurang tegas? Sudah mau dijawab? Sudah ketemu jawabannya? Langsung dijawab? Iya. Izin menjawab. Iya. Karena dikatakan oleh penegak hukum kasus terbakar juga karena unsur ketidaksengajaan. Padahal sebelum terkena api melalui kompor, anak tersebut sudah mendapat penyiksaan dan disiram dengan bensin terlebih dahulu. Jadi terkesan penegak hukum melamban dan mengenai kasus tersebut dan belum memberi sanksi atau hukuman apapun. Iya, di sini karena adanya faktor penyebab kurang tegasnya penegak hukum menurut kelompok yang presentasi yaitu kelompok 3, di situ kan penegak hukumnya itu kurang cepat mengambil keputusan hukumannya apa. Soalnya alasannya karena kena apinya itu adanya unsur ketidaksengajaan. Padahal sebelumnya sudah ada penyiksaan dan disiram bensin. Karena anaknya ketakutan sendiri akhirnya lari keluar dan tidak sengaja mengenai kompor yang menyala dan itu ada apinya. Berarti kan itu ada penyiksaan sebelumnya, gitu kan? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Hanya satu pertanyaan saja. Bila menemui kasus ini di lingkungan kalian, biasanya apa yang harus kita lakukan? Sebagai pelakunya, apakah benar kita langsung menghakimi sendiri? Iya, tidak benar. Berarti di situ ada pelanggaran hak warga negara juga. Seharusnya kita bisa lapor ke ketua RT dulu. Tidak harus menghakimi sendiri bila anak itu benar-benar bersalah. Seperti tindakan itu yang seharusnya diambil. Gitu. Sudah? Jawabannya bagus dari kelompok 3 tadi. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Iya. Bisa ditutup dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Jika salah
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Tema yang menarik dari kelompok 4 kayaknya. Bila kalian mendengar kata Citayam Fashion Week, apa yang benak kalian? Apa? Fashion. Sebentar dulu, sayang. Iya. Sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan analisis di balik Citayam Fashion Week remaja pinggiran gak lulus sekolah. Yang pertama, dalam kasus ini ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada anak putus sekolah karena tidak mau melanjutkan sekolah dan terhalang masalah biaya sekolah. faktor penyebab anak putus sekolah masih tinggi karena 1. Masalah ekonomi karena terkendala biaya sekolah yang terlalu mahal dan orang tua kurang mampu terkait biaya. Pasal yang dilanggar, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang keempat, penanganan dari kasus. 1. Anggaran untuk dana pendidikan bisa ditingkatkan lagi. 2. Mendirikan sekolah yang dapat dan mudah dijangkau. 3. Meningkatkan kesadaran pentingnya menempuh pendidikan dasar 12 tahun. Sudah selesai presentasi, kita buka untuk sesi yang pertama, tanggapan dulu. Ada tanggapan? Ya, Bu. Ya? Dari Mas Abama lagi? Yang lainnya? Gak ada? Mas Abama? Tanggapan dari saya sudah jelas, hasil analisisnya bahasanya yang digunakan juga baik dan baku. Sebaiknya pada pasal yang dilanggar juga ditambah, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi tidak wajib saja, tetapi juga berhak mendapatkan pendidikan. Ya, tanggapan yang bagus juga. Mungkin tadi terlewati dalam menganalisis pasal. Jadi dari kelompok 2 ada tambahan. Pasal yang dianalisis itu bukan wajib saja, tapi ada hak juga yang harus diterima dalam mendapat pendidikan. Itu kelompok 2. Ada tanggapan dari Mas Abama? Ya, terima kasih. Kami kurang dalam menganalisis pasalnya. Akan segera kami tambahi dan revisi secepatnya. Ada tanggapan lain mengenai hasil kerja kelompok 4? Ada tanggapan lain? Hanya satu tanggapan saja. Bisa dilanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Iya. Saya Muhammad Maruf Fajar dari kelompok 3 ingin bertanya, apa faktor anak putus sekolah hanya sebatas faktor ekonomi saja? Iya, pertanyaannya bagus Mas Ma'ruf. Faktor kebanyakan anak putus sekolah yaitu masalah ekonomi, biaya sekolah yang mahal dan ekonomi orang tua yang kurang mampu, sehingga membuat anak memilih putus sekolah dan bekerja membantu ekonomi orang tua. Mau diterima atau ada sanggahan lagi? Ada sanggahan. Oh iya, mau ada sanggahan lagi. Diterima sanggahannya, silakan kelompok 4. Tetapi banyak pemuda yang putus sekolah di ajang Citayam Fashion Week memilih jadi konten kreator daripada sekolah. Padahal dengan bersekolah mereka akan mendapatkan ilmu yang akan mempengaruhi kualitas kontennya juga. Ya gimana? Mau ditanggapi juga? Yang satu ngeyel konten kreator, yang satu ngeyel faktor ekonomi. Ayo, bagus sekali, silakan melanjutkan kelompok 4. Ya, mereka memilih menjadi konten kreator untuk menghasilkan uang untuk membantu ekonomi keluarga juga. Jadi konten kreator itu juga termasuk menghasilkan uang.
Gimana, ada sanggahan lagi? Ada sanggahan lagi. Iya, dibantu kelompok lainnya. Perkenalkan, saya Arlon dari kelompok 3. Kami bertanya, Ya. tetapi kan anak ada faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab anak putus sekolah. Anak lebih memilih membuat konten daripada pergi ke sekolah. Iya, bisa menghasilkan konten, tapi kan tidak bisa menghasilkan ilmu. Gimana sanggahannya? Ada jawaban lagi, kelompok 4? Kan yang melatar belakangi anak membuat konten ya ingin menghasilkan uang. Berarti faktor utamanya anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ya faktor ekonomi. Gimana? Ada yang mau menengahi antara kelompok 3 sama kelompok 4? Yang satu karena jadi konten kreator, yang satu karena faktor ekonomi. Ada yang mau menambahi? Mungkin jadi penengahnya? Mungkin bisa dari Mbak Inu dulu, dengarkan baik-baik. Kan kemarin di bahan ajarnya ada 2 faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Itu bukan jawaban yang salah atau jawaban yang benar untuk kelompok 3 sama kelompok 4, tapi untuk jawaban dari kelompok, untuk pendapat dari kelompok 3, siswa itu putus sekolah itu datang dari dirinya sendiri. Karena membutuhkan ekonomi, maka dari itu putus sekolah untuk menjadi konten kreator yang ingin menghasilkan uang. Tapi dari faktor eksternalnya ada faktor ekonomi dari orang tua. Maka dari itu faktor eksternalnya datang dari orang tua, anak itu putus sekolah memilih menjadi konten kreator yang juga menghasilkan uang. Berarti sama-sama bukan jawabannya salah atau benar, tapi hanya sudut pandangnya. Satu dari sudut pandang internal, yang satunya dari sudut pandang eksternal. Begitu ya? Sudah jelas? Mungkin ada yang mau sanggahan-sanggahan lagi? Sudah jelas. Mungkin mau ditutup dulu untuk kelompok 4? Sekian Bagus. dari kami kelompok 4. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah plus untuk kelompok 4. Sudah selesai presentasinya kelompok terakhir, kelompok 4. Iya, Mbak Ainun evaluasi dulu dari hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ini tadi. Semua hasil analisisnya sudah bagus, sudah jelas, sudah menggunakan bahasa yang Indonesia yang baku juga. Cuma tadi ada beberapa kelompok yang kurang lengkap menganalisis pasalnya dan faktornya. Maka dari itu ada tambahan dari tanggapan dari kelompok lain, bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan pengerjaannya. Terus untuk proses tanya jawabnya tadi sudah bagus, sudah ada jawaban yang bagus juga, cara menjawabnya bagus, pertanyaannya dari yang bertanya juga pertanyaan yang kritis juga. Terus untuk hasil pengerjaannya yang hari ini paling bagus kayaknya kelompok 1 sama kelompok 4, soalnya ada ditambahi gambarnya yang jelas dan menarik gitu. Itu dari Bu Ainun. Untuk dari kalian sendiri, bagaimana cara kalian pemecahan masalah video pelanggaran hak warga negaranya? Iya, Mas? Tadi kami mengamati video, kemudian dianalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dianalisis faktor penyebab beserta pasal dalam UUD NRI yang dilanggar. Kemudian menganalisis cara penanganan kasusnya. Iya, menurut Mas Zulfikar tadi kalian mengamati videonya, itu hasil analisisnya. Kemudian dianalisis kasusnya, faktor penyebabnya, pasal yang dilanggar, dan cara menganalisis cara penanganannya kasus itu hasil dari analisis kalian dalam pemecahan masalah. Sudah, dari sini hasil LKPD-nya bisa dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan ke depan dulu. Ya, taruh depan dulu semuanya. Sudah dikumpulkan kelompok
Kelompok berapa yang belum dikumpulkan? Kelompok 1 sudah dikumpulkan? Kelompok 2, 3, 4 sudah semuanya? Iya. Sekarang kita ke tahap hari ini. Kalian sudah belajar tentang apa sih dari tadi kalian melihat video, menganalisis videonya itu tadi? Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Iya. Mas Bama lagi? Iya, gak apa-apa wes. Mana pelanggaran hak warga negara, yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang disengaja atau tidak disengaja yang melawan hukum, membatasi atau tidak memberikan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Iya, materi yang pertama tadi berarti makna pelanggaran hak warga negara. Materi selanjutnya apa yang dipelajari lagi? Iya. Makna pengingkaran kewajiban warga negara merupakan kewajiban yang diberikan kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Materi yang kedua yang dipelajari yaitu tentang materi makna pengingkaran kewajiban. Dua materi itu saja, ada materi tambahan lagi? Iya, yang dipelajari materi apa lagi, Mas? Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ada faktor internal dan eksternal. Iya, ada dua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Internal itu datang dari mana? Iya, dari diri sendiri. Kalau eksternal? Ya, dari luar diri seseorang. Itu bedanya, faktor internal sama eksternal. Ada materi apa lagi yang dipelajari? Iya, Mas? Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ada dua cara, yaitu preventif dan represif. Cara penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran menurut Mas Tasya ada dua, yaitu preventif sama represif. Ada tahu bedanya preventif sama represif? Ada yang tahu bedanya? Kalau preventif itu sebelum terjadinya pelanggaran, berarti mencegah bagaimana pelanggaran hak tidak terjadi, itu preventif. Kalau represif itu sesudah kejadian terjadi, misalkan bisa lapor ke pihak yang berwajib atau berwenang, itu namanya represif. Kalau preventif sebelum tindakan mencegah, kalau represif tindakan sesudah terjadinya pelanggaran hak. Diingat-ingat betul bedanya preventif sama represif, ya. Dari sini materi yang hari ini kita pelajari ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Di sini untuk asesmen terakhir penentu kalian memahami atau tidak materi hari ini, silakan dibuka WA grupnya lagi. Silakan link yang terakhir tentang asesmen formatif. Silakan dikerjakan dulu evaluasi mengenai pembelajaran hari ini, materi hari ini. Oh, sudah ada satu anak yang selesai. Ada 8 anak sudah masuk jawabannya. Ada 10. Wow.
Dikerjakan yang sungguh-sungguh. Ada 15 anak, sudah selesai. Kita lihat dulu hasilnya. Bagus sekali. Dari ke-16 anak hari ini yang mengerjakan evaluasi, ada 90% yang sudah di atas KKM. Yang ada satu orang yang remedi, Mas Fadilah Akbar lagi. Ya Mas, belajar yang rajin biar mendapatkan nilai bagus dari teman-temannya ya. Iya. Jadi yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM 80 sampai 100, silakan dipelajari materi pengayaan sudah Mbak Enun bagikan. Yang nilainya di bawah KKM ada 60 Mas Fadilah Akbar, silakan dikerjakan soal remedinya dari Bu Ainun. Iya. Sudah? Belajar yang rajin ya Mas, biar nilainya kayak teman-teman yang lainnya. Ya, sebelum kita akhiri dulu refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, Mas Adil. Hari ini kita sudah belajar menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan cukup jelas dan mudah dipahami. Iya, kita sudah belajar tentang kasus pelanggaran hak. Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini bagaimana buat refleksi? Oh iya? Kami menganalisis video sehingga tidak membosankan dan lebih menarik. Dan hasil analisis dipresentasikan sehingga kami bisa melihat hasil analisis video yang bervariasi. Ya, karena kita hari ini menggunakan media video sehingga membuat kalian lebih tertarik daripada menganalisis artikel. Iya, kalian lebih suka menganalisis video atau artikel? Iya, lebih suka menganalisis video karena lebih menarik dan tidak membosankan. Iya. Terus dari materi yang kalian tangkap hari ini mungkin masih ada kurang jelas atau masih yang membingungkan? Ya Mas? Saya bingung dalam menentukan kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban karena di dalam kasusnya itu makna pelanggaran hak dan pengingkaran hampir sama. Ya, kita memang harus memahami dulu perbedaan pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban, jangan sampai rancu. Itu ada yang materi yang masih membingungkan lagi? Ya, gimana? Saya sudah jelas terkait faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Iya, sudah jelas ya, berarti semua materi yang kita pelajari hari ini. Yang lainnya gimana? Oh iya, ada lagi? Ya. Dalam menganalisis pasal yang dilanggar harus memerlukan ketelitian dan ketepatan. Iya, kita harus teliti dan dalam mengambil pasal yang harus dianalisis. Tadi contohnya ada pasal yang kelewatan oleh kelompok yang lainnya tadi. Berarti kita itu harus teliti dan jeli dalam memilah dan memilih pasal yang dilanggar. Seperti itu. Ada materi yang masih membingungkan lagi? Ada tambahan lagi? Mas Bama lagi? Ya. Saya sudah cukup jelas terhadap materi yang dipelajari hari ini. Sudah jelas? Berarti sudah cukup. Ya. Hari ini materi kebanyakan sudah cukup jelas, hanya beberapa yang masih bingung. Berarti kalian harus mendalami materi lagi, perbedaan pelanggaran sama pengingkaran. Dan pasal-pasal harus didalami lebih dalam lagi. Sudah? Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari tentang kebebasan berpendapat. Silahkan dipelajari yang baik dan betul. Nanti karena setiap proses pembelajaran kita ada post-test dan pre-test. Kemampuan di awal sama akses evaluasi di akhir. Maka dari itu kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, silahkan pelajari, malamnya pelajari dengan baik juga. Gitu? Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau gitu sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah?
kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dalam perjalanan pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah cukup sekian untuk hasil refleksinya. Nanti akan Mbak Ainun bagi untuk pembelajarannya Mbak Ainun minggu depan agar pembelajaran kita lebih menarik lagi dan lebih mudah lagi kalian pahami. Terus terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jaga kesehatannya karena musimnya penghujan, kita tidak tahu kapan kita sehat dan sakit. Maka dari itu jagalah kesehatan dengan baik agar minggu depan kita bisa ketemu kembali. Kalau gitu Mbak Ainun akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.